semua perbuatan-perbuatan baik itu harus dimulai dari memberitahu. Memberitahu kepada anak, lalu step yang kedua, langkah yang kedua adalah undang, ajak ya anak untuk melakukan apa yang dia ketahui. Jadi kalau misalnya jangan sampai ada satu perilaku yang kurang baik dari anak kita, lalu kita langsung menyalahkan, kamu tuh begini-begini. Nah, Mari kita betul. melihat dulu jalan yang sudah kita bikin. Betul. Jalan betul. setapak yang kita sudah bikin dari masa kecil itu sampai sekarang. Untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Ikat Paudi dimanapun berada, sahabat yang tentu sedang di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing, salam dari kami dalam acara Ngopi, singkatan dari apa Pak? Ngobrol pintar. Nah, kita akan masuk hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang nilai. Tapi nilai apa sih? Yang pastinya bukan nilai kelulusan ya, tapi nilai sesuatu yang mungkin nilai-nilai yang kebaikan. Nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sahabatku yang sudah membawakan kue-kue ini buat menemani kita ngopi. Ini kue apa aja nih Pak? Kira-kira. Ini apa ini? Ini risoles aku tahu. Risos. Ini dadar gulung. Iya. Nah, yang ini kue jadul nih, ada biskuit di tengahnya dikasih tape. Iya. Nice. Tapi namanya nggak tahu ya. Nah, itu dia. Jadi seorang profesor pun masih bisa kurang satu angkanya. Itu manusia bisa tidak harus selalu 100%. Tapi itu sekalian saya mau mengenalkan sahabat saya, rekan kerja saya, pokoknya seseorang yang luar biasa. Walaupun namanya panjang, saya panggilnya Pak Cip. Nah, tapi nama penuhnya gelarnya nih panjang nih, Profesor Dr. Cipto Sumadi, MSI, MPD, Ketua Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur, dan saat ini juga menjadi Koprodi Magister S2 PPKN FIS UNJ. Nah, saya mengenal beliau sudah cukup lama, bersama-sama di organisasi juga, seseorang yang sangat-sangat berpandangan modern, berpandangan sangat jauh ke depan dan sangat jauh dari birokrasi. Benar ya Pak? Nah, jadi bakal seru nih teman-teman ngobrolnya. Oke Pak, sekarang kita lanjut aja. Teman-teman, kita dengarkan apa sih Pak? Coba dong jelaskan lebih jauh lagi tentang nilai-nilai apa nih yang Bapak mau sampaikan. Iya, terima kasih Bu Yasi. Bunda Yasi, terima kasih teman-teman sekalian, para pemirsa ngopi yang berbahagia. Kami dari Ikat Paudi ingin ngobrol nih dengan Bu Yasi dan tentu dengan para teman-teman pemirsa sekalian. Jangan lupa nanti berikan komentar apakah percakapan kami ini layak disimak dan atau juga perlu diberikan kritik-kritik yang konstruktif supaya kita bisa berkembang, karena ini bukan hanya yang pertama dan terakhir. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Yasi. Itu tadi Bapak bilang saya insert dulu ya Pak ya. Iya. Memberikan komentar. Karena kalau teman-teman menonton kami terus mengisi kolom chattingnya bagian komentar, itu sangat berarti menjadi masukan buat kita ya. Betul. Kita jadi tahu apa yang harus perbaiki dan mungkin bisa akan saling bersinergi. Ya. Silakan Pak. Baik. Saya ingin memulai dari pemahaman yang sama-sama kita mengerti bahwa anak bukanlah pendengar yang baik, tetapi anak adalah peniru yang hebat. Jadi anak adalah bukanlah pendengar yang baik, tetapi ada anak adalah peniru yang hebat, peniru yang ulung. Nah, oleh karena itu sesuatu yang dilakukan oleh anak adalah sesuatu cerminan dari apa yang terjadi dari lingkungannya yang terdekat, gitu. Nah, kira-kira itulah values ya, karena nilai dalam bahasa Indonesia itu sering dimaknai sebagai poin, angka ya, 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 gitu ya. Sementara nilai yang kita bahas di sini, yang kita akan obrolkan di sini adalah nilai yang memiliki makna, values. Nah, misalkan di latar belakang kita ini ada gambar nenek dengan cucunya gitu ya. Nah, ini sebetulnya sedang melakukan dua hal. Yang pertama adalah transformation of values, yaitu mentransformasikan nilai kehidupan.
Ya, kehidupan baik, lihat si nenek memberi makan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, itu adalah values gitu ya, itulah nilai. Ya. Si anak juga makan dengan nyantai, ya, tidak merasa dipaksa gitu ya. Yang pertama adalah transformation of values, transformasi nilai. Yang kedua adalah mentransfer pengetahuan. Jadi bagaimana makan itu sebagai pengetahuan, gitu Bunda ya. Jadi kok bisa makan sebagai pengetahuan? Iya, anak harus mengerti apa yang dimakan, bagaimana cara makannya, berapa lama dia harus berada di mulut, dan berapa lama dia harus kemudian mengunyah dan menelan. Berapa lama makanan itu akan ada di perut dan keluar lagi, begitu ya. Nah, itu adalah pengetahuan. Lalu anak harus diberitahu juga makan tuh harus makanan apa. Jadi tidak sembarang yang dimakan, gitu ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Nilai-nilai seperti itu harus disampaikan kepada anak. Oleh karena itu, semua perbuatan-perbuatan baik itu harus dimulai dari memberitahu. Memberitahu kepada anak, lalu step yang kedua, langkah yang kedua adalah undang, ajak ya anak untuk melakukan apa yang dia ketahui. Misalkan minum air putih lebih baik daripada minum yang lainnya. Oleh karena itu pengetahuan namanya. Lalu anak melakukan minum air putih. Nah, maka dia sudah memiliki nilai bagi kesehatan kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah caring atau peduli. Kalau dia sudah tahu, maka dia ngajak orang lain peduli. Misalkan kalau di sekolah bagaimana prakteknya? Di sekolah itu guru, kepala sekolah, dan orang tua harus memiliki kesepakatan yang sama untuk menanamkan nilai yang sama kepada anak. Sebab kalau nilai yang diajarkan di sekolah dengan nilai yang dikembangkan di rumah berbeda, maka ini akan menimbulkan kebingungan, tidak sinkron pada diri anak. Ketika itu terjadi, maka anak akan timbul pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan yang mungkin bisa hebat gitu ya. Oleh karena itu, langkah yang pertama untuk mentransformasikan nilai ini adalah di PAUD, di TK, di pendidikan anak usia dini harus terjadi kompromis, saling menginformasikan antara orang tua, guru, dan sekolah. Sehingga nilai yang ditanamkan kepada anak itu sama. Nah, langkahnya 3 tadi. Memberitahu anak, lalu kemudian mengajak anak untuk melakukannya bersama-sama, dan kemudian mendorong anak untuk melakukan kepeduliannya terhadap sesamanya. Sebab tidak bisa seorang keluarga, guru kah, orang tua kah di rumah, tidak bisa mengajarkan, tidak bisa menyuruh kepada anak, nah ini sudah maghrib, ayo kamu sholat. Yang muslim gitu. Kalau yang non muslim, katakanlah yang Nasrani, nah ini hari Minggu, ayo kamu harus ke gereja. Sementara orang tuanya duduk menikmati drakor. Ya, nah itu hati-hati. tidak knowing, doing, dan caring. Ya. Karena anak harus diberitahu, diajak melakukan, dan kemudian peduli terhadap apa yang dia lakukan. Saya pikir itu jadi, yang akan kita bahas. Menarik sekali ya Pak Cip. Saya manggil Pak Cip aja nggak apa-apa ya. Jadi memang anak-anak itu kan ada fase copying gitu ya, seperti saya punya cucu, Bapak kan juga punya cucu. Betul. Ya. Dia melihat orang menyetir aja dia ngikut-ngikut nyetir. Betul. Copying, nah artinya sangat-sangat benar. Jadi kalau ada, saya kebetulan bergerak taman bacaan, kalau misalnya ada orang yang bilang kenapa ya kok anak saya nggak suka baca, Bu Yesi, kenapa begitu ya? Nah kita balikan dulu pertanyaan, apakah anak sudah melihat bapak dan ibunya membaca? Ya persis. Terus satu lagi, ini kalau saya lihat tadi Bapak memberikan contoh dengan gambar ya. Ini kan ada lagi satu tambahan Pak, bonding, hubungan kehangatan antara nenek dan cucu. Coba deh kita akan selalu, saya masih ingat loh Pak, betapa ketika saya masih kecil ibu saya menyuapkan nasi ke mulut kami anak-anak ya, dari satu bungkus nasi rames, itu masih terasa nikmatnya. Atau satu mangkok bakso kepada kami, itu masih terasa, itu tidak akan terlupakan. Makanan dan perbuatan orang tua itulah yang disebut dengan values, nilai. Bukan sekedar enak dirasa, tetapi nikmat di raga dan di jiwanya. Ya, dan satu lagi, kalau kita harus konsisten. Saya mengulang lagi apa dikatakan Pak Acep, bahwa di sekolah, di rumah harus sama supaya anak tidak bingung. Ya. Bahkan antara kita orang tua juga harus konsisten. Betul. Kalau sekali hari dibilang tidak boleh, jangan besoknya boleh. Ya. So anak akan jadi bingung. Betul. Jadi anak akan jadi akhirnya sebenarnya boleh atau enggak sih, kok bapak sama ibu beda atau enggak?
ibu kok juga beda. Saya kemarin boleh, sekarang nggak boleh, gitu ya, Pak. Baik, siap. Pak, kita minum dulu deh. Oke. Ini kan acara ngopi nih. Ngopi. Kita minum dulu, Pak. Ini mumpung masih hangat nih. Yuk, sahabat-sahabat Kat Paudi dimanapun berada, kita ngopi dulu. Pak Cip, Siap. suasana adem-adem gini nih memang paling enak kalau ngopi ya. Betul. Itu, apalagi kalau bukan sekedar ngopi tapi ngobrol pintar Ngobrol nih. pintar. Saya minum dulu ya Ya. sebentar. Ngopi yang sesungguhnya dan ngopi secara akademik. Iya. Tapi kita nih ya di Kat Paudi kepingin gitu ya obrolan-obrolan kita ada sesuatu tidak ada di langit sana membumbung tinggi dengan teori, tapi kita Iya. ingin menerjemahkan sehingga yang kita bawakan ini bisa dipahami oleh semua teman-teman dimanapun berada. Iya. Apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah teman-teman dari profesi lain yang tertarik pada bidang PAUD, siapa aja deh. Dan bahkan calon pengantin yang akan menikah tentu harus siap kursus pranikah. Ini namanya kursus pranikah. Bisa ditonton kapan aja dan ada setiap minggu. Nah, Pak, tadi kan kita sudah bicara dengan value ya, kita terusin lagi ya, Pak. Tapi tolong dong kasih tahu contoh yang realnya, konkretnya penerapannya. Iya, iya. Sehingga teman-teman tuh tidak hanya tahu dari gimana ya, tapi itu values, itu nilai baik. Coba penerapannya itu gimana? Kasih contoh-contoh, Pak. Tolong, Baik, Pak. baik. Terima Terima kasih. kasih, Bes. Jadi yang pertama tadi orang tua, guru dan sekolah harus menemukan satu titik, satu formula bersama-sama untuk mengembangkan sikap, kepribadian, bahkan kognisi anak. Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah melalui habituasi, kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan. Jadi kalau kebiasaan orang tua bangun siang, meminta anaknya bangun pagi, nggak akan mungkin. Kalau dia bercerita, anak kalau mau tidur nyenyak harus diberi cerita dulu oleh orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bercerita, omong kosong. Anak tidak akan melakukannya. Gitu ya. Jadi habituasi, kebiasaan-kebiasaan itu harus dilakukan. Yang kedua adalah customizing. Jadi customizing itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tua, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Misalkan tadi contohnya makan. Makan, cuci tangan lah yang banyak dilakukan. Cuci tangan. Kalau orang tuanya datang dari mana-mana masuk ke rumah dan kemudian dia langsung pegang makanan, maka jangan salahkan anak melakukan hal yang sama. Betul. Oleh karena itu ketika orang tua datang dari mana-mana masuk ke rumah, cucilah tangan baru pegang makanan. Maka perbuatan-perbuatan pembiasaan seperti itu, customizing, habitualizing seperti itu harus disampaikan. Baik itu oleh guru maupun oleh orang tua. Bahkan termasuk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalkan begini Bunda ya, saat ini kita sering mendengar anak-anak muda sekarang, anak-anak usia remaja sekarang dengan bahasa-bahasa yang nyaris tidak sopan ya, bahasa-bahasa tanda petik kebun binatang keluar dengan bahasa bercandaan. Saya yakin itu tidak diajarkan di rumah, tetapi itu didapat dari lingkungan tempat pergaulan. Oleh karena itu anak sangat erat juga, bukan hanya di rumah, di sekolah, tetapi juga di lingkungan pergaulan. Nah, pembiasaan-pembiasaan di pergaulan juga harus kita perhatikan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah culturing, pembudayaan. Jadi berpakaian rapi itu adalah budaya. Saya tidak setuju yang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya. Tidak. Itu adalah anti budaya kita. Ya. Itu adalah penyimpangan, itulah anomali. Jadi pembudayaan kepada anak itu harus dilakukan. Apapun. Cara makan, cara sholat, cara ke gereja, cara ke rumah ibadah, bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia berjalan merundukkan badannya sedikit ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tata krama seperti itu adalah culturing bangsa kita, budaya bangsa kita, dan itu harus ditransformasikan oleh orang tua, oleh guru kepada anak. Ya. Jika kita ingin tetap disebut sebagai bangsa yang berbudi luhur, gitu ya. Yang keempat, tahap yang keempat adalah recognizing, penghargaan. Jadi kalau anak sudah melakukan hal-hal yang baik, jangan dibiarkan. Kalau dia dibiarkan, maka dia merasa tidak dihargai. Hargai itu, penghargaan itu tidak harus uang, ya tidak harus makanan, tetapi dengan pujian. Nah, ucapan pujian ya. Saya masih sering melihat di tempat kita ini, guru, orang tua
jangankan ngasih uang kepada anaknya, ngasih pujian aja males. Pujian aja mahal tuh, padahal udah gratis lagi. Padahal udah gratis. Nah, misalkan di tempat lain, ya orang melihat anak muridnya bekerja dengan baik, oh good job gitu ya, oh bagus You sekali, did fine. oh you did fine dan sebagainya. Nah, waktu saya tanya, Bu kenapa atau Pak kenapa Anda tidak memberikan pujian pada murid Anda? Oh kalau pintar tuh biasa Pak, yang kita dorong yang kurang cerdas nih. Oh salah besar itu. Terhadap anak kita sendiri pun kita harus memberikan pujian. Gitu. Kalau enggak diskriminasi dong Pak. Nah apalagi kalau ditingkatkan menjadi diskriminasi, anak orang lain kita puji, anak kita tidak. Gitu ya. Jadi kita harus memberikan pujian kepada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu kata kunci yang keempat gitu ya. Nah ada juga misalkan sekarang ini di mana-mana bicara soal lingkungan. Yang pernah saya lakukan penelitian, Bu Yasi, mohon maaf, bukan meniru gaya Amerika, tetapi ada ajaran di dalam agama Islam itu, lihatlah apa yang dilakukan. Tak usah dipedulikan siapa yang melakukannya. Artinya perbuatan baik itu boleh datang dari mana saja. Nah, guru TK, guru PAUD di Amerika itu, ketika mengajarkan memelihara lingkungan, dia undang anak itu. Besok anak-anak bawa makanan. Apa yang kamu bawa pokoknya? Makan siang biasa. Dibawalah, ada kentang, ada daging dan lain sebagainya. Lalu gurunya bertanya, jadi kalian rata-rata makan apa? Kentang. Ditanya, kentang dari mana? Dari supermarket. Supermarket dari mana? Dari petani. Petani dari mana? Dari menanam. Kalau petani yang sakit bisa menanam nggak? Enggak. Kalau petani yang nggak bisa menanam, kamu makan nggak? Enggak. Nah, lalu dia transfer itu nilai-nilai. Sekarang ibu bawa nih bibit kentang. Ibu bagikan kepada kalian. Tanamlah kentang itu. Lalu kemudian ditanam oleh anak-anak. Setelah besar, tumbuh, lalu dibawa ke kebun sekolah di belakang kelas, ditanam di situ. Dikasih pupuk, tidak pupuk urea, tidak pupuk kimia, tapi pakai cacing. Jadi nilai yang ditanamkan kepada anak pada saat itu adalah cacing alam lagi tuh cacing ya. alamiah, dia tidak menggunakan Bukan pupuk chemical, kimia, ya kan gitu ya. Lalu kemudian hasil yang didapat adalah anak sangat memahami bahwa lingkungan harus dijaga, bahwa pupuk pun harus digunakan pupuk alam. Saya pikir proses pembelajaran seperti itulah praktek yang nyata yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Di kita juga begitu. Buang sampah, jangan hanya anak buang sampah pada tempatnya. Gak mengerti itu anak. Tapi cobalah guru melakukan setelah bekerja bareng-bareng, gunting sana gunting sini, ambil itu, ajak anak-anak buang ke tempat sampah. Jadi dikantongin, kalau nggak ada tempat sampah, kantongin kalau di kelas kan dulu. pasti ada tempat sampah. Yeah. Nah kalau dikantongin kan misalkan Kalau kita di jalan pergi atau ke di mall, mana, kemana, kantongin dulu kalau perlu. Tapi itu yang dilakukan. Yeah. Nah itu yang tadi level-level itu saya pikir kalau itu semuanya bisa dilakukan secara habituating, secara customizing, culturing, maka kemudian kita akan memberikan penghargaan kepada anak-anak kita dan insya Allah anak-anak kita akan tumbuh berkembang dengan sesuai dengan nilai yang kita harapkan. Begitu. Iya. Tambah menarik tuh. Pak Cip sudah memberikan contoh-contoh konkret yang bisa dipahami oleh kita semua. Jadi pembiasaan pun harus kita sebagai orang tua, sebagai guru mendidik diri kita sendiri juga melakukan pembiasaan. Sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, melakukan pembiasaan, memberikan contoh, dikopi oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalnya jangan sampai ada satu perilaku yang kurang baik dari anak kita, lalu kita langsung menyalahkan, kamu tuh begini-begini. Mari kita melihat dulu jalan yang sudah kita bikin. Betul. Jalan setapak yang kita sudah bikin dari masa kecil itu sampai sekarang. Bahasa sekarang itu rekam jejak orang tuanya yang transformasi. Bukan rekam digital ya. Jadi apakah pernah kita melakukan suatu mungkin kepleset atau apa sehingga memberikan satu pola yang tidak baik yang telah dikopi oleh anak kita. Jadi introspeksi diri buat orang tua itu juga penting karena menjadi orang tua, menjadi nenek, menjadi kakek adalah satu karunia, satu keberkahan. Alhamdulillah kita diberikan keberkahan. Nikmat yang luar biasa. Jadi saya jadi ingat tadi contoh-contoh yang Bapak berikan waktu kita COVID 3 tahun di rumah, Bapak ingat kan? Jadi ketika tiba-tiba anak nggak sekolah, ada di rumah terus, orang tua bingung mau diapain nih anaknya, sehingga kadang-kadang stres. Dan saat itulah kita menyampaikan bahwa tidak usah stres, lakukan permainan, tidak usah harus sekolah guru, tapi secara alamiah
menjadi karena rumah kan ada tempat belajar yang pertama. Betul. Gunakan apa yang ada. Saya biasanya memberitahukan gini, ayo kita misalnya mengajak anak kita ke dapur. Kita hari ini mau bikin apa? Iya, persis itu. Sop, Bagus sekali. sop Iya, ayam. iya. Sop itu terdiri apa aja isinya? Nah, Ayam. iya. Apa tuh ada bentuk-bentuk ayam seperti apa dari mulai anaknya sampai besar, Iya, gambarnya seperti persis, apa? persis, iya. Lalu ada sayurannya apa saja? Mari kita lihat di Iya. dalam panci kita. Iya. Oh, ada kentang. Oh, Iya. ada wortel. Iya. Ada buncis. Iya. Ini udah dipotong-potong, tapi bagaimana ya bentuk pohonnya? Iya. Seperti apa? Bagaimana menanamnya? Betul, Terus betul. menanamnya apakah di daerah pantai seperti pohon kelapa atau di daerah perkebunan? Bagaimana? Pegunungan. Itu iya. jadi panjang proses belajar Betul. yang jadi pelajaran itu bukan hanya sesuatu yang seperti di sekolah, tapi pelajaran survival, kemandirian itu di rumah bisa kita tarik sebenarnya. Setuju nggak Pak Cip? Sangat setuju. ketika Dan COVID. itulah konsep yang saya sebutkan tadi, yaitu habituating, apa namanya? Habituating, customizing, Customizing, culture, dan recognizing. recognize. Jangan lupa Seperti juga kalau ada waktu ya, yang paling menarik tuh bawa anak-anak untuk tidur, misalnya gelar kasur ketika udara cerah di halaman. Ya. Mari kita nikmati bulan, kita nikmati bintang dan bercerita mendongeng dengan orang tua memeluk anaknya. Itu Ya. bonding. Mantap. Ya. Kita ngopi lagi Pak Ah, Cip. siap, Mari siap. kita tas dulu Pak Cip. Ya. Aduh, saya tuh mendengarkan Pak Cip bicara tuh sampai terbengong-bengong, teman-teman dengarkan. Iya ya, ternyata kalau kita mau merenung, berpikir tentang segala sesuatunya ya, itu menarik sekali dan kita ingin berusaha menjadi sesuatu yang lebih baik. Walaupun saya udah lewat ya masa sebagai orang tua mungkin, tapi sebagai nenek ya, terhadap cucu saya masih bisa nih Pak Cip melakukan apa namanya ilmu-ilmu yang baru di-share sama Iya. Pak Cip. Berlaku juga dengan nenek dan kakek yang di rumah yang mau mendengarkan ini juga akan sangat bermanfaat. Nggak usah perlu nggak ke sekolah PAUD ya, tapi dengan mendengarkan ini bisa dapat Ya, ilmu. insya Allah. Nah, Pak, tapi semua itu ya kita belajar hari ini. Tapi saya kan takut juga, Pak. Hari ini saya paham nih yang Bapak bilang. Tapi gimana ya supaya kita menjadi sesuatu yang kita ingat terus gitu? Ada trik-triknya nggak, Pak? Pembiasaan atau bagaimana sehingga nilai-nilai baik itu bisa kita ingat terus? Gimana, Pak? Paling sederhana ya subscribe aja di konten ini. Good. Karena rekaman ini kan akan terus bergulir dan mengkaji banyak hal, bukan hanya yang kita bahas pada hari ini. Nah, tetapi terlepas dari itu memang yang pertama memang apa yang tadi Bunda Yesi sampaikan, saya merasakan bagaimana kerinduan terhadap kehadiran seorang cucu ya. Seminggu nggak ketemu tuh kangen sekali ya. Udah berapa cucunya? Baru satu juga. Oh. Tetapi kan kita tidak boleh melakukan intervensi kepada cucu kita karena dia bukan anak kita. Oleh karena itu Yang paling komunikasi. berhak mendidik utama Iya, Bapak yang Ibunya. Bapak Ibunya. Oleh karena itu komunikasi kita harus kepada orang tuanya. Nah, ini konteksnya 3 juga nih. Orang tua, kakek neneknya, dan anaknya. Supaya anak tidak confuse lagi. Oh ini kakek boleh, kakek bilang boleh, tapi ayah nggak boleh. Kan ini ibu boleh, tapi nenek nggak boleh. Yang mana yang benar? Nah, itu juga tidak boleh. Maka konteks ini juga harus balance ya, harus harmoni, ya gitu sinkron. sama-sama. Nah, bagaimana nilai-nilai itu supaya terus melekat pada diri kita? Ada yang kita sebenarnya mendarah dagingkan nilai di dalam diri Bisa kita. itu, Pak? Bisa, misalkan begini. Kalau sesuatu perbuatan baik yang terus-menerus kita lakukan, maka tanpa ada aba-aba pun kita bisa melakukannya. Contoh sederhana, misalkan dalam lampu terang, kondisi terang seperti ini kita sedang makan. Ambil saja makan kue. Kita buka. Ini kan konsep makan kue memang begini. Ambil, buka, bismillah, makan. Andaikan lampu ini semuanya mati, pasti orang yang sudah terinternalisasi, sudah mendarah daging cara makan, maka meskipun lampu mati, dia akan tetap ambil, buka, siapkan, bismillah, makan. Nah, itulah konsep internalisasi. Begitu juga misalkan dengan perbuatan tata krama. Tidak ada orang pun ketika itu nilai-nilai sudah mendarah daging dalam diri kita, maka kita tetap akan menjaga tata krama itu. Tidak ada orang pun. Oleh karena itu tadi pembiasaan itu harus habituating, ya, culturing, customizing gitu. Harus kita beri penghargaan kepada anak sehingga dia merasa nikmat melakukan itu dan itu kemudian melekat pada jiwanya, pada dirinya
maka insya Allah dirinya itu akan bisa melaksanakan segala kegiatan yang bernilai baik dilakukan setiap hari tanpa diperintah karena sudah terbiasa dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi boleh dibilang mendarah daging itu atau internalizing Internalisasi, ya, itu adalah satu kebiasaan yang sudah level tinggi ya. Ya, Jadi sudah level tinggi sekali, udah otomatis seperti kalau kita ya tidur kamar masih gelap kan begitu ya, terus tiba-tiba ada telepon bunyi, kita tahu deh tahu di mana, handphone, tahu, di mana cetek-cetek kalau Iya, gelap, atau kita mau minum udah ada, kita tahu Iya. di mana ngambilnya. Iya, persis begitu. Jadi sudah seperti udah nggak tanpa Sudah berpikir, seperti otomatis. sudah otomatis, seolah-olah sudah mekanistis, gitu ya. Walaupun supaya menjadi mekanistis itu harus prosesnya panjang, panjang sekali. Apalagi ada pesan kita tidak boleh mengatakan jangan kepada anak, tapi kita jelaskan kenapa itu jasa. Anak harus tahu, harus diberitahu terlebih dahulu, lalu dia melakukan sehingga dia akan peduli. Ketika dia sudah mengetahui, memahami, melakukan dan sudah peduli, maka dia akan melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Lalu kemudian jangan lupa kita menghargai kegiatan anak, dan ketika itu terjadi tinggallah terinternalizing, mendarah daging di dalam jiwa anak, maka insya Allah anak akan memiliki values yang sangat baik dalam dirinya. Saya pikir begitu mungkin Bunda. Iya, benar sekali ya Pak. Jadi gini juga ya, kalau misalnya anak gitu bertanya sesuatu atau kita tanya pada seorang anak dan dia memberikan jawaban yang tidak pada umumnya, tapi kita jangan langsung mengatakan oh itu salah, Iya. itu nggak benar, tapi Iya. kenapa kamu berkata seperti itu? Iya. Mungkin ada reason Beritahu yang dulu. disampaikan, Iya. atau ada gini, misalnya ada reason dari jawaban anak itu yang kita tidak tahu. Betul. Karena orang tua kan tidak selalu tahu kenapa dia bilang begini, ya karena mungkin dia mengalami sesuatu yang kita tidak tahu, Betul, yang betul. kita ingin tahu. Jadi jangan menghakimi bahwa itu benar salah. Iya. Saya juga selalu ya Pak mengatakan kepada siapapun itu, terutama anak-anak dan juga para pendidik ya, kan kadang-kadang kalau kita dulu ya Pak, soalnya ini terjadi pada anak saya, ketika ulangan ada pertanyaan pepaya itu rasanya apa gitu kan. Terus misalnya anaknya menjawab pepaya itu rasanya menurut dia tuh ada mengkel atau apa gitu ya, Iya, itu iya. langsung disalahkan. Iya, iya. Jawabannya apa dong? Pepaya itu manis rasanya. Iya. Padahal tidak semua pepaya manis. Belum tentu, dan mungkin anak saya nggak makan pepaya manis. Betul. Mungkin Bisa ya. jadi, iya. Bisa, atau misalnya gunung, anak menggambar, Iya. lalu dia mewarnai gunung dengan warna coklat atau hijau, padahal dulu katanya gunung harus biru. Iya. Nanti sawah itu sawahnya padinya kuning gitu ya. Iya. Padahal kan itu artinya kita tidak tahu, atau daun harus hijau, padahal di negara 4 musim daun itu Daunnya kan bisa aneka kuning, warna. bisa merah, bisa. Makanya Ya jadi memang begini, ini persoalan pendapat lain, Bapak mungkin nggak? nanti pada episode berikut harus kita bahas bagaimana guru harus memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka kepada muridnya. Ya seperti tadi pepaya rasanya, maka diberi kebebasan, harus diberi kebebasan Iya. kepada, karena pertanyaan itu pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan itu pertanyaan tertutup, beri pilihan jawabannya, gitu. Iya. Tapi kalau pertanyaan terbuka, maka beri kebebasan anak untuk menjawab. Nah, pertanyaan terbuka itulah awal mulai dari mengundang pikiran-pikiran kreativitas. bukan apa ya, pertanyaan tingkat tinggi, ya, pertanyaan tinggi. Oh, high order thinking. High order thinking, betul. Ya, Terima high kasih. order thinking. Jadi itu adalah pertanyaan terbuka yang tadi, pepaya rasanya titik-titik. Itu adalah awal dari high order thinking, mendorong anak untuk berpikir multi, bukan single. Kalau dia berpikir multi, pepaya bisa aja getir, bisa aja mungkin tidak terasa manis, bisa juga manis, bisa juga mungkin agak sulit ya kalau pepaya asem gitu ya, jarang ya, kecuali mungkin yang agak busuk ya gitu ya. Jadi high order thinking itu kita dorong lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu jawabannya kalau pertanyaannya titik-titik dan tidak diberi clue di bawahnya, harus diberi kesempatan anak untuk berpikir yang lain, dan guru harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Itu pengingetan saya akan salah satu profesor kita yang hebat, namanya Prof. Koni, dengan yang pernah mengajarkan tentang diversification. Iya. Jawaban tuh tidak harus selalu satu, dan Iya. juga dari atas ke bawah-bawah ke atas. Betul, Jadi betul. biarkan anak-anak itu memberikan, misalnya contohnya saja ya, kalau yang ini satu lagi dari yang pernah diajarkan juga dari Jepang ya, misalnya ketika banjir, bagaimana mengatasi banjir? Itu aja kasih kasus.
Iya. Biarkan anak-anak menjawab dari segi ekonomi. Mungkin yang tinggal di situ di bantaran sungai itu orang dengan ekonomi yang lemah tidak bisa pindah tempat tinggalnya. Betul. Lalu bagaimana dengan sistem sanitasinya? Betul. Lalu apakah dia membuang sampah sembarangan ke dalam kali? iya. Dari sudut arsitekturnya mungkin bantaran sungai itu sungainya kurang di dalam di keruknya. Betul. Ya kan, cara pembuatannya. Jadi lalu juga dari segi higienisnya, kesehatannya, Ya, apakah ada sanitasinya, pengetahuan bahwa ini tuh bisa menyebabkan penyakit, lalu dilihat dari daur ulang. Jadi bebaskan saja anak berpikir. Ya. Saya rasa dengan cara berpikir itu membuat anak lebih cerdas, lebih pandai, Iya, lebih mempunyai kemampuan. Persis. Saya pikir ini butuh satu episode tersendiri. Kalau udah ngobrol sama Bagaimana? Profesor Chip itu, High order kita thinking, bisa- low order thinking, bisa seru. meningkatkan ya keterampilan berpikir anak. Iya. Ini masih harus satu episode tersendiri. Jadi seru. Jadi teman-teman boleh tuh kasih usulan misalnya di dalam komentar chat ya. Kira-kira tolong dong bahas tentang apa sesuatu permintaan. Ya, Nanti kita bisa fasilitasi. Karena kita Ikat Paudi dengan program Ngopi ini ingin menjadi sahabat yang selalu Ya. dekat di hati teman-teman, yang bisa dilihat kapan aja. Kalau sekarang masih sibuk tonton 10 menit, nanti sore nonton lagi 10 Ya. menit sehingga bisa jadi panjang. Begitu kurang lebihnya. Dan kayak boleh nggak itu apalagi yang kita mau ngobrolin ya kira-kira? Ya, saya pikir nanti next time ya mungkin next ya. time nanti kita bahas rencana berikut. Yang penting sekarang adalah langkah awal ini. Iya. Pada episode ini mari kita dorong orang tua tidak hanya meminta kepada anak tapi juga menjadikan teladan imitasi dari anaknya. Saya pikir itu Luar biasa. insya Allah dengan melakukan itu akan lebih baik keluarga Jadi kita. nggak keberatan kalau nanti kapan-kapan diundang lagi, Insya Allah kita ngobrol siap, lagi. insya Allah siap. Nah, Tapi nanti jangan lupa subscribe. bawain oleh-oleh lagi. Oh siap, siap. Ya, Ya. sebelum kita katakan ucapan terakhir, saya Ya. boleh kasih satu hadiah lagu. Oh, Pak boleh. Cip kan sekarang udah kasihin saya kue, saya Oh, memberikan sebuah lagu. luar biasa. Lagunya ini salah satu bentuk ya dari yang kami lakukan di Taman Bacaan, yaitu tadi dengan pembiasaan, membuat anak-anak paham tentang nilai menjaga kebersihan. Judulnya Mari Menjaga Kebersihan. Kebetulan saya sendiri yang mengarang Menciptakan. lagu ini. Oh, subhanallah. Waktu masih aktif di Taman Bacaan. Iya. Jadi gini. Mari menjaga kebersihan, karena bersih itu sehat. Mari menjaga kebersihan, karena bersih itu indah. Mari menjaga kebersihan, karena bersih itu nyaman. Bersih di badan, bersih di pikiran, bersih di hati, bersih lingkungan, bersih di jalan-jalan, bersih di taman hiburan, bersih dalam berusaha, bersih dalam mencari nafkah. Gitu. Wah, Makasih. luar biasa. Ayo Pak, kata-kata penutup kita. Apa ini? Baik, terima kasih Bunda. Teman-teman para pemirsa, saya pikir mohon berkenan untuk mengikuti episode berikutnya karena yang kami bahas di sini di obrolan pintar ini, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan buat Anda dan ini akan mendorong kita semua untuk melahirkan generasi yang hebat di kemudian hari. Jika suka terhadap video ini, mohon untuk like, comment, subscribe. and subscribe. Dan bantu share sebanyak-banyaknya. Bantu mensiarkan kebaikan. Karena nilai-nilai baik adalah kewajiban kita untuk membagikannya. Siap. Terima kasih Bunda. banyak, Pak Sukses Cip. selalu. Ayo, Sehat selalu. ayo bantu saya makan kuenya. Ayo. Siap. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika
untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.